Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi. Tinggal mengkritiknya asal kritiknya kritik membangun, ada solusi. Jangan mengkritik hantam kromo kan begitu. Pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat aktif menyuarakan kritik bergulir menjadi bola liar. Dalam kata sambutan pada acara Ombudsman 8 Februari 2021, Presiden menegaskan bahwa kritik dan masukan dari masyarakat berguna untuk perbaikan layanan publik. Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi, dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan. Kutipan pernyataan Presiden soal kritik bergulir dengan cepat di media sosial. Narasinya pun beraneka ragam. Pihak yang pro menyatakan bahwa Presiden Jokowi membuka ruang aspirasi terhadap pemerintah. Sebaliknya, yang kontra mengatakan bahwa pernyataan Presiden tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Pasalnya, orang yang mengkritik pemerintah kerap berujung pada jerat hukum Undang-Undang ITE. Polemik semakin melebar dengan munculnya istilah pendengung pemerintah alias buzzer di media sosial. Staf khusus Presiden Fajrul Rahman membantah pemerintah menggunakan buzzer untuk melindungi istana. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin menanggapi enteng fenomena buzzer. Menurut Aziz, para pengkritik buzzer dipersilakan untuk menggunakan jasa buzzer. Ya soal buzzer ya tinggal ini yang mengkritik juga pakai buzzer aja, ya kan? Kan namanya dunia teknologi, ya kan? Ya silakan aja begitu, tidak ada masalah. Tapi sepanjang kritiknya membangun untuk bangsa dan negara, kita dukung. Dalam bahasa Yunani, makna kritik adalah berdiskusi dengan tujuan menggali pemahaman untuk memperbaiki keadaan. Kritik adalah hal yang wajar dan dibutuhkan dalam sistem demokrasi. Kritik masyarakat yang diserap negara diharapkan menjadi input kebijakan layanan publik yang lebih baik. Tim Liputan Metro TV. Bagaimanakah respons pemerintah terkait tudingan pemerintah memakai buzzer untuk membungkam kritik publik dan keberadaan pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE yang justru dinilai membatasi kritik dan berpotensi mengkriminalisasi para pengkritik pemerintah? Saya akan membahasnya langsung bersama dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Selamat malam, Prof. Mahfud. Selamat malam, Sylvie. Apa kabar? Baik, sehat ya, Prof? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung saja, Prof. Mahfud, yang pertama, benarkah pemerintah selama ini memakai jasa buzzer untuk membungkam kritik dari publik? Gini ya, saya ini udah 14 bulan lebih menjadi atau duduk di pemerintahan. Saya tidak pernah ketemu dengan siapa itu buzzer. Tidak tahu ada buzzer, siapa yang membayar, siapa yang dibayar, yang di buzzernya. Saya tidak tahu, sehingga saya katakan untuk saya tidak ada tuh buzzer-buzzeran. Kenapa? Anda lihat saja di tengah-tengah masyarakat. Yang disebut buzzer itu siapa? Apakah orang yang membela pengkritik pemerintah? Anda juga, kalau saudara lihat di medsos, justru yang banyak diserang itu adalah pemerintah. Ya, dan oleh orang-orang itu juga. Apakah mereka yang buzzer atau siapa yang buzzer gitu? Oleh sebab itu saya melihat orang yang saling serang menyerang di bawah ini antar masyarakat pendukung kelompok-kelompok yang berbeda pendapat saja. Ada yang mendukung Pak Jokowi, ada yang mendukung kelompok yang kritis. Itu juga punya penyerang-penyerang yang sangat brutal gitu. Kenapa kalau buzzer selalu ditudingkan ke pemerintah yang membayar? Misalnya kalau Anda lihat, saya nih habis nanti ngomong dengan Zulfi ini, nanti sudah banyak yang nyerang ini. Dan apakah bukan mereka yang buzzer gitu? Sehingga saya tidak tahu, ini buzzer ini fenomena medsos. Fenomena medsos yang bukan menurut saya ya, saya tidak tahu siapa yang mengangkat orang menjadi buzzer, siapa yang membayar, siapa yang mengorganisir, saya tidak tahu. Menurut saya ini sama aja, coba kelompok kritis itu setiap hari nyerang. Itu apakah bukan mereka bukan buzzer? Lebih banyak mereka. Kalau saya itu lebih banyak mereka, terutama di
medsos yang online itu seperti terorganisir gitu, nyerangnya dari sana dari sini dan tidak diapa-apakan juga gitu. Yang banyak ditindak itu kan kalau melakukan tindak pidana, membuat berita yang meresahkan dan ada yang melaporkan gitu, ada yang merasa dirugikan gitu. Oke, berarti Gitu. berarti Prof. Mahfud, Anda bisa menjamin bahwa selama ini pemerintah tidak membayar sebuah kelompok atau sebuah individu-individu tertentu untuk bertindak sebagai buzzer? Saya menjamin bahwa saya dan semua yang saya kenal tidak melakukan itu. Semua yang bekerja dengan saya gitu. Jangan-jangan yang bayar itu yang kelompok-kelompok swasta juga kan bisa. Orang yang membayar orang untuk menyerang apapun yang dilakukan pemerintah. Mereka ini lebih terorganisir kalau kita lihat di medsos gitu. Kalau yang pemerintah penyerang-penyerangnya kan itu juga. Gitu. Kita Kalau sudah tahu tidak tapi tidak pakai diapa-apain. buzzer, tapi apakah pakai influencer? Nah, itu dia, supaya dibedakan antara buzzer dan influencer. Kalau saya melihat di dalam diskusi-diskusi itu, buzzer itu adalah orang yang menyerang, membabi buta, apapun yang dikatakan oleh lawan itu diserang oleh pendukungnya dengan sangat brutal. Gitu. Tetapi kalau influencer itu menjadi penting, gitu. Penting karena apa? Karena pemerintah maupun orang yang anti pemerintah, yang oposisi, itu kan juga perlu influencer. Influencer itu adalah artinya kelompok yang mempengaruhi agar terjadi perubahan atau kebijakan, atau agar kebijakan kalau pemerintah yang buat kebijakan lalu perlu influencer kan. Influencer itu ya tidak harus dibayar gitu, tidak harus dibayar, tapi diberi pengertian, tolong diberi pengertian ke masyarakat. Siarkan melalui media yang Anda punya. Kalau influencer, saya sendiri adalah pemain influencer. Saya punya Twitter dengan follower yang 3.600.000-an lebih gitu followernya. Kalau itu yang dimaksud, iya saya influencer. Influencer untuk saya sendiri, untuk kebijakan-kebijakan di mana saya memimpin satu institusi. Baik. Jadi di sini dibedakan ya antara peran dari buzzer dengan influencer, fungsinya berbeda. Kalau influencer lebih kepada untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah. Waktu itu kan sempat heboh Prof. Mahfud, berita soal pemerintah membayar influencer sampai 90 miliar lebih untuk sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, ini juga ada juga yang salah menanggapi anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk influencer ini. Apakah di sini anggaran yang dikeluarkan memang betul untuk supaya mereka mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah, bukan untuk menyerang orang-orang yang tidak suka dengan pemerintah? Saya tidak tahu. Demi Tuhan saya tidak tahu apakah ada yang seperti itu atau tidak gitu ya. Apa ada dari pemerintah yang membayar itu? Saya tidak pernah mendengar ada pembicaraan seperti itu di kalangan pemerintahan dan tidak tahu dari pemerintah itu yang melakukan itu siapa. Cuma baca berita katanya ada yang dibayar oleh pemerintah. Lah yang lain yang nyerang pemerintah itu kan sama juga. Kalau mau dicurigai kan ada yang bayar juga pastinya kan gitu kan. Kalau cuma mau curigaan gitu ya. Tetapi apapun kalau anggaran untuk media dalam rangka influencer gitu, itu menurut saya biasa sejak dulu sebelum musim ini selalu ada anggaran media gitu kan. Baik negeri maupun swasta, bahkan swasta perusahaan-perusahaan itu juga kan ada anggaran untuk medianya itu besar gitu, sama. Gitu. Karena apa? Ya itu untuk komunikasi ke publik dan untuk mempengaruhi agar kebijakan itu diterima gitu. Kalau influencer yang suka menyerang secara brutal itu saya kira enggak lah ya. Itu kan terlalu amoral melakukan hal-hal gitu. Prof. Mahfud, tidak hanya soal buzzer, pemerintah juga dianggap setengah hati menerima kritik ketika ada pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE seperti pasal 27 ayat 3, 28 ayat 2. Boleh kita dengar jawaban Prof. Mahfud seperti apa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kita masih bersama dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Prof. Mahfud, tadi sebelum jeda saya menyampaikan bahwa ada kritikan juga soal pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE seperti pasal 27 ayat 3, 28 ayat 2 yang dinilai selama ini mengekang kebebasan pendapat dari publik. Nah, apa jawaban Anda? Ya mungkin saja ya, itu dirasakan begitu, mengekang
kebebasan publik untuk menyatakan pendapat. Itu mungkin saja dirasakan begitu sekarang. Tetapi supaya diingat, Undang-Undang ITE itu termasuk pasal 27, pasal 45 yang dipersoalkan itu kan dibuat tahun 2008. Ingat Anda, masih zaman Pak SBY jadi presiden itu yang dibuat. Karena pada waktu itu medsos itu sudah brutal sekali, sehingga banyak Pak SBY digambar sebagai sapi, Pak SBY dicaci maki setiap hari, macam-macam gitu. Sehingga waktu itu pemerintah, DPR dan rakyat, termasuk media massa pada waktu mendukung buat undang-undang ITE agar orang tidak main-main dengan medsos. Waktu itu medsos kayaknya belum ada WA kayak sekarang, belum ada Twitter ya. Pada waktu itu ya masih BBM istilahnya, SMS, tetapi juga gambar-gambar dan cacian-cacian gelap sudah beredar pada waktu itu. Sehingga lalu dibuat undang-undang ITE. Jadi bukan kita yang buat itu, dulu DPR yang sekarang marah-marah adanya undang-undang ITE ini dulu yang membuat, yang sangat bersemangat. Kan begitu. Nah sekarang kalau mau dicabut, pemerintah itu kan tinggal aja, ya silahkan. Siapa yang mau mengambil inisiatif mencabut? Yang mana yang mau dicabut? Apakah kita ini membiarkan orang sekarang biar aja main medsos, nggak usah diapa-apain gitu. Kalau mau begitu ya silahkan aja gitu. Jadi kalau menganggap undang-undang itu mengekang, ingat bahwa ini yang Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Bertanggal 29 April tahun 2008 gitu berlakunya undang-undang ini, dan sejak itu lalu banyak yang kena gitu, karena meskipun pemerintah tidak mengadukan, rakyat yang mengadukan kalau ada apa-apa. Kalau sekarang mau dicabut ya silakan aja gitu. Tapi saya kira lebih banyak yang kan tidak Prof. setuju Mahfud, ya dicabut. batas antara kritik dengan penghinaan, dengan pencemaran nama baik itu sangat bisa diperdebatkan, sangat debatable ya. Nah yang dimaksud masyarakat sebetulnya bebas mengkritik pemerintah, itu kritik yang seperti apa sih Prof. Mahfud? Menurut saya kritik seperti Anda definisikan tadi, adalah kritik itu adalah diskusi untuk membangun. Gitu. Dan sekarang kan menurut istilah Pak Kian G itu orang yang suka mengudal-udal rahasia pribadi hanya karena perbedaan pendapat, lalu memaki-maki, mendoakan orang agar mati dan sebagainya, membuat montase gambar-gambar yang tidak senonoh, ada gambar porno diganti kepalanya ini menteri ini gitu, padahal bukan gitu. Nah yang seperti itu, kalau mau ngeritik ya kritik aja. Kita memang memerlukan kritik. Justru kita membangun negara demokrasi ini agar orang mau mengkritik dan pemerintah juga mau dikritik gitu. Itu silakan aja kalau kritik. Ya, terakhir Prof. Mahfud, saya ingin menampilkan grafis. Ini ada survei dari Indikator Politik Indonesia. Jadi ketidakleluasaan rakyat dalam menyampaikan kritik juga terlihat dalam potret kinerja demokrasi kita. Ada survei Indikator Politik Indonesia yang dilaksanakan awal Februari lalu. Boleh ditampilkan teman-teman. Di sini memperlihatkan tren kepuasan terhadap kinerja demokrasi yang semakin menurun jika dibandingkan 1-5 tahun yang lalu. Februari 2021 ini sisa 51,9% responden yang mengaku cukup puas terhadap praktik demokrasi di Indonesia. Sementara ada 39% lainnya yang menyatakan kurang puas. Prof. Mahfud, apa arti angka ini buat pemerintah? Apakah pemerintah merasa demokrasi di Indonesia malah semakin baik dari waktu ke waktu? Atau pemerintah mengakui ada kekurangan yang harus dievaluasi dalam praktik demokrasi kita? Pasti ada kekurangan, itu sudah pasti. Tidak mungkin tidak ada kekurangan. Oleh sebab itu kita silakan aja, itu adalah hasil survei indikator. Tetapi supaya dilihat juga keseluruhan ya, keseluruhan hasil survei itu saya membaca juga. Kepuasan terhadap pemerintah kan juga bagus juga ya, di atas 70 ya. 73 atau berapa itu. TNI paling bagus, kemudian ada pemerintah, kemudian KPK dan seterusnya. Saya ikuti, saya baca itu. Ada persepsi yang baik. Cuma kalau saya katakan silakan aja dah, kalau mau dikatakan kinerja demokrasi menurun, ke tingkat kepuasan menurun, itu tidak apa-apa sebagai kritik bagi kita. Tapi supaya diingat, kalau kualitas demokrasi menurun itu jangan selalu diartikan pemerintah yang salah. Kalau rakyatnya juga anarkis begitu kan, juga menurutkan persepsi demokrasi, misalnya ada tindakan kekerasan,
ada orang sipil menyerang orang sipil, itu kan juga kinerja demokrasi gitu ya. Baik. Tingkat rakyatnya juga, kebrutalan di dalam medsos itu kinerja demokrasi juga. Jadi bisa pemerintah itu punya kesalahan mungkin, tapi juga bisa di tingkat rakyatnya. Itu kalau bicara demokrasi dalam arti umum, yang menimbulkan persepsi, oh ini turun, oh ini memuaskan, ini tidak, kan begitu aja. Oke, jadi harus diperbaiki Itu, dari dua Sylvia. sisi ya, dari sisi pemerintah, Harus dari sisi diperbaiki, masyarakatnya kita juga. setuju, diperbaiki. Harus sama-sama dewasa dalam berdemokrasi. Terima kasih atas penjelasan Anda, Menko Polhukam, Prof. Mahfud MD telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Pemirsa, demikianlah Prime Talk. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV,